Melihat pengalaman pembelahan kalau cuma 2 akibat parliamentary 20% itu, maka kita ingin kali ini kalau bisa ada recovery ya. Nah, kita ingin agar kandidat itu kalau bisa itu jangan 2-3 lah paling kurang. Coba Bang Zul sanggah analisis seperti ini, bahwa ini disiapkan untuk kendaraan Ganjar in case the worst scenario dia tidak masuk. Analisis begitu juga boleh. Boleh. Luar biasa. Ya, memang demokrasi kan begitu. Segala kemungkinan politik itu kan seni ya, segala macam bisa terjadi. Yang saya sendiri senang tuh ada poros baru. Kenapa? Ya saya mau terus terang. Kalau poros istana atau yang pendukung istana itu kompak, nggak ada pemilihan. Karena mereka menguasai 81,9%. Tinggal Demokrat sama PKS yang cuma 19% tidak bisa mencalonkan. Maka kan terjadi yang namanya lu lagi jangan-jangan ya kan, atau lo lawan lo ya kan, bukan sama gua. Nah, silakan Bang Zul, diceritakan sedikit sebelum saya mau melontarkan pernyataan-pernyataan atau pertanyaan yang mungkin tajam. Jadi prinsipnya partai politik sebagai pilar demokrasi, tentu kita harus perankan secara baik, Bung Depli. Antara lain kita ini kan sudah 24 tahun reformasi ya. Iya. 4 kali pilpres langsung, 4 kali. Nah, sejak 2004 ya. Ya, 2004 waktu itu Pak SBY ramai calonnya. Ya, 5 calon. 5 ya. 5 calon. Itu oke, nggak ada soal. Terpilih, menang, sudah biasa. Sama demokrasinya dengan sekarang kan sama saja. Periode kedua Pak SBY juga sama gitu. Ada berapa calon? 3. Ya, 3 juga biasa saja. Satu periode. Satu putaran juga menang. Ya, kalau yang pertama 2 putaran. Tapi juga ya selesai. Nah, yang Pilpres 2014 2 pasang. Saya waktu itu dukung Pak Prabowo pasangan Pak Atta. Ya. Satu lagi Pak Jokowi dengan Pak JK. Ya. Nah, itu dampaknya panjang ya. Ya. Panjang. Masuk periode 2 sampai sekarang masih terbelah. Padahal capres saya ya, yang saya dukung sudah jadi menteri. Di presiden yang nggak saya dukung kan. Capresnya Sandiaga Uno. Nah, wapresnya Sandiaga Uno sudah jadi menteri juga. Saya bilang sama pendukung kita, lah kali ini masih marah-marah. Marah sama siapa? Capres kita, capresmu, wapresmu, capres saya kan sudah di sana. Kok kita masih marah gitu? Ya itulah masih pembelahan itu sampai ke dusun-dusun. Nah, oleh karena itu waktu pembahasan undang-undang pemilu kita berharap ya tidak ada lagi pembatasan itu. Presidential threshold. Threshold 20% itu. Itu pembahasan yang tahun berapa? Sebelum undang-undang pemilu yang kemarin, panjang sekali itu. Oke. Nah, waktu itu saya menjadi inisiator, bertemu di rumah saya. Datang semua tuh ya, dari PKB, dari... Itu pada periode ini atau periode sebelumnya? Periode sebelumnya. Waktu jadi ketua MPR ya? Iya, waktu ketua MPR. Sobat daerah sekalian, Bang Zul sekarang wakil ketua MPR ya?
Jadi waktu itu Pak Osman Sabta datang, wakil dari Demokrat datang, Caimin datang langsung ya. Kita sepakat sudah, saya minta 0 tapi akhirnya kesepakatan kita waktu itu sama dengan parlemen threshold 4. Ya, oke. Kalau 4 bisa banyak. Ya. Sudah nih, tapi di bulan penentuan itu peta berubah. Waktu itu setelah P3 gabung ke pemerintahan. Ya. Oke. Jadi peta berubah. Akhirnya disepakati. Oh, setelah P3 gabung yang gonjang-ganjing anunya ya. Mau berubah, Perubahan kepemimpinan. Iya. Romah Hurmuzi waktu itu. Berubah itu. Iya. Jadi 20%. Nah, akhirnya 20% lagi. Gitu. Nah, melihat pengalaman pembelahan kalau cuma 2 akibat parliamentary 20% itu, Ya. maka kita ingin kali ini kalau bisa ada recovery ya. Oke. Nah, kita ingin agar kandidat itu kalau bisa itu jangan 2-3 lah paling kurang. Kalau saya berharap jangan 2 atau 3, 4 syukur-syukur ya kan. 4 Paling masih. kurang. Paling kurang 3. Paling kurang 3 ya. Oleh karena itu kami jumpa beberapa kali dengan saya dan Pak Erlangga. Pak Erlangga gitu. Tadi betul kalau beringin harus sinar matahari. Ya. Saya dengan Golkar saya bilang hubungannya panjang dan sampai sekarang kita kenal dekat. Sebut saja Pak JK, sampai sekarang hubungan saya baik. Karena backgroundnya juga sama. Bang Zul di agak didekatin sedikit Bang Zul. Takutnya nanti. Kemudian ya. Ya. Pak Akbar Tanjung juga saya sampai sekarang kita masih hubungannya dekat. Pak Ical juga apalagi ya, satu kampung Kadin sama-sama dekat. Termasuk satu kampung itu dari Lampung ya. Saya harus jelas. Pak Novanto juga saya bilang dekat. Ya. Nah, mungkin kalau kita bisa kerjasama, saya bilang pasti Golkar akan tambah kuat. Saya terbawa kuat. Gitu. Dan yang paling penting kita memberi harapan kepada publik ada kalau dulu poros tengah namanya. Nah, kalau ini saya bilang poros bersatu. Poros bersatu. Poros bersatu atau Indonesia bersatu. Oke. Sehingga bersatu itu kan dari Beringin katanya gitu ya. Dari Beringin kemudian Surya sama Ka'bah. Itu. Ya, itu Ka'bah itu P3 kalau Matahari itu PAN, kalau Beringin itu Golkar. Tapi tema itu sebetulnya bersatu itu pengalaman yang ada sekarang. Okay. Kita ingin Pileg dan Pilpres yang bersamaan itu tentu dalam demokrasi politik identitas itu boleh saja gitu. Tapi kita ingin menawarkan politik gagasan. Itu kan selalu saya sampaikan, politik gagasan ya. Apalagi melihat perubahan zaman sekarang ini, perubahan geopolitik yang perlu kebersamaan di antara kita gitu. Kalau kita terus ya seperti ini, cebong, kampret itu atmosfernya pengap dan tidak produktif gitu. Padahal kita menghadapi tantangan perubahan yang begitu cepat dan sama sekali baru. Ya. Nah, oleh karena itu saya bilang sama Pak Erlangga, ini kita akhiri nih. Terus kita akhiri, oleh karena itu kita rumuskan untuk menghadapi tantangan baru dan politik gagasan. Sepakat, temu berdua. Kalau dua kurang rame, kurang kuat, mesti cari teman lagi gitu ya. Nah, saya kontak Pak Arso, Pak Erlangga juga kontak P3. Kita omong-omong ya, ada beberapa alternatif begini gitu. Nah, pikiran-pikiran kita sampaikan. Nah, kemudian kenapa mudah cepat bisa terrealisasi pertemuan cuma 4 kali pertemuan. Dan yang lainnya 4 kali pertemuan sampai kemudian munculnya deklarasi terhadap poros bersatu ini ya. Lainnya telepon aja ya. Kenapa? Ada kunci di situ. Nah, kuncinya apa? Ada kesetaraan, Bung Repi. Pak Erlangga itu pemimpin partai pemenang nomor 2 loh. 85 kursinya. Dia nggak sedikit. Dia nomor 2 gitu.
Tetapi ada kesetaraan. Ya, saya, Pak Arso, walaupun 19 kursinya, saya 44. Ya. Ada kesetaraan ya. Pak Erlangga itu orangnya kan juga rendah hati ya. Sehingga ini cepat terrealisasinya, dan tentu selebihnya adalah niat baik ya. Oke. Itu kira-kira. Bisa dibilang bahwa inisiatif dari Bang Zul ini ya. Sama-sama lah sama Pak Erlangga berdua. Iya. Oke, jadi tapi saya kan harus tanya-tanya mewakili publik juga. Nah, iya, ya kan tentunya kan begitu ya. Silakan. Nah, pertama Bang Zul, ada yang menganalisis begini. Terlepas tadi niat baik ya, agar tidak 2 calon dan lain sebagainya. Ada yang mengatakan, wah ini PAN, Beringin dan juga P3 untuk menaikkan bargaining position. Karena ini mohon maaf nih jadinya. Ya, enggak apa-apa. Karena sekali pun enggak soal. Iya, karena pembicaraan mengenai capres ini kok seolah-olah hanya pembicaraan yang terkait dengan itu aja yang disebut Prabowo Subianto, Anies Baswedan, Ganjar Pranowo. Itu di saf 1, saf 3, saf depan. Berikutnya lagi pembicaraan mengenai AHY, Sandiaga Uno, Ridwan Kamil, saf yang kedua. Tokoh-tokoh 3 partai ini tidak naik ininya. Padahal kalau tidak naik seperti itu, kita tahu kan ada kotel effect dan lain sebagainya. Karena itu cara untuk menaikkan itu adalah ya dengan poros ini. Ini analisis yang baik. Ada itu, analisis yang nggak baiknya juga. Itu juga boleh. Pendapat begitu aja, oke juga, nggak masalah, nggak apa-apa. Nggak masalah ya. Iya. Artinya nggak salah juga untuk menaikkan bargaining position masing-masing partai politik dalam. Boleh juga. Kalau kita berbuat baik, responnya baik kan bagus juga. Oke. Tapi yang ngeri-ngeri sedap ini, saya mendapatkan informasi dari 2 versi, dari pengamatan dan dari bocoran dalam tanda kutip, tapi namanya bocoran kan nggak bisa dipertanggungjawabkan. Apalagi menggunakan kata kabarnya, katanya kan. Tapi lebih baik ditanyakan langsung pada orangnya, nanti lihat reaksinya. 1 katanya, ada konstelasi yang membuat Ganjar Pranowo ini tidak akan bisa dicalonkan. Bahkan saya belum baca persis, saya dikasih tahu Mas Hinton mengatakan, membocorkan tidak ada, not on the list di PDIP sebagai calon presiden. Tapi di sisi lain, dia adalah putra mahkota, kan? Putra mahkota dari kekuasaan sekarang. Yang apa betul begitu? Apa betul begitu? Ya, paling tidak itu yang dikatakan beberapa pengamat, beberapa pengamat, gitu. Tapi dia tidak masuk list di sana. Karena itu, kalau misalnya the worst scenario memang tetap tidak di-endorse oleh partai PDIP yang notabene 128 kursi yang bisa mengajukan calon secara mandiri, maka yang akan dipakai kendaraan ini, terutama Golkar. Karena Golkar dengan 85 kursi, dia gandeng 1 saja kecuali P3 dapat. Kan begitu? Satu aja dia gandeng, kecuali P3. Jadi gandeng Golkar PAN oke. Golkar PKB oke. Yang penting kuncinya di Golkar. Kira-kira begitu. Nah, karena itu ada istilah atau isu goyang-goyang posisi Erlangga kan begitu. Oke. Coba Bang Zul sanggah analisis seperti ini, bahwa ini disiapkan untuk kendaraan Ganjar in case the worst scenario dia tidak masuk. Analisis begitu juga boleh. Boleh. Luar biasa. Ya, memang demokrasi kan begitu. Segala kemungkinan politik itu kan seni ya, segala macam bisa terjadi. Tapi yang pasti, Bung Repli, memang kesepakatan kami ini kita belum bicara capres cawapres. Oke. Karena kalau kita membahas capres cawapres, sudah bertengkar dulu. Oke. Kita belum. Kita akan merumuskan nanti konsep gagasan. Indonesia itu kan visinya tetap tidak berubah kan. Oke. Kita ini merdeka agar kita bersatu, dan bersatu itu maka kita bisa stabil, dan stabil itu kita berdaulat. Oke. Kedaulatan itu pada zaman Bung Karno dirumuskan dalam pembangunan semesta berencana, ya kan? Dalam zaman Pak Harto dirumuskan dalam garis-garis besar haluan negara.
Waktu pilpres misi presiden. Iya. Nah itu. Tapi kok jadinya begini gitu. Nah oleh karena itu menghadapi yang baru itu kita mau apa dulu nih sekarang. Nah itu yang kita rumuskan. Pilpres masih lama, oleh karena itu kita akan perlahan nanti sambil kita lihat yang terbaik untuk Indonesia. Baru kita Pilpres masih lama, jangan lupa. Tapi pencalonan itu tahun depan. Ya setahun kan masih setahun. lama. Oh, masih lama setahun ya. Oke.